Halo, selamat datang kembali di Cafe Integritas Inspektorat Utama Badan POM. Setelah sebelumnya kita telah sama-sama mendengarkan materi mengenai penanganan risiko, maka pada kali ini kita akan mendengarkan materi mengenai review, pemantauan, dan pelaporan risiko. Tujuan dari review dan pemantauan ada 4. Yang pertama, pengawasan terhadap keseluruhan exposure tinggi organisasi secara berkelanjutan agar tidak melampaui batas toleransi risiko Badan POM. Yang kedua, memastikan tata cara pengendalian dan mitigasi risiko berjalan sesuai rencana. Yang ketiga, quality assurance atas keseluruhan tahap proses manajemen risiko apakah berjalan efektif dan sesuai rencana. Yang keempat, untuk mendapatkan informasi atas kondisi terkini penanganan dan status risiko pada organisasi. Ruang lingkup. Review kinerja aktual manajemen risiko dilaksanakan oleh manajemen secara berkelanjutan, yaitu dalam hal ini pemilik risiko dan tim penyelenggara manajemen risiko. Sementara pemantauan kinerja aktual manajemen risiko dilaksanakan oleh tim auditor internal sistem manajemen mutu dan inspektorat utama melalui rencana audit tahunan. Tanggung jawab review dan pemantauan. Review dilaksanakan oleh kepala unit pemilik risiko dalam rangka memastikan penerapan manajemen risiko di lingkungan unit pemilik risiko. Review dilaksanakan oleh tim penyelenggara manajemen risiko dalam rangka memberikan fasilitasi, pendampingan, dan rekomendasi kepada kepala unit pemilik risiko agar berjalan secara efektif dan berkesinambungan. Pemantauan dilaksanakan oleh Inspektorat Utama Badan POM untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa manajemen risiko telah terlaksana secara efektif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rincian prosedur review dan pemantauan risiko. Aktivitas pemantauan risiko dilaksanakan secara berkesinambungan dan terintegrasi ke dalam proses bisnis secara keseluruhan. Tahapan ini melalui 2 fase, yaitu yang pertama, review risiko, kemudian yang kedua adalah pemantauan risiko. Review risiko adalah fase pertama, di mana unit pemilik risiko bekerjasama dengan tim penyelenggara manajemen risiko secara berkala melakukan review atas daftar risiko pada unit kerjanya. Hal ini dilakukan minimal setiap 6 bulan. Review berkala ini bertujuan untuk melakukan update daftar risiko sesuai dengan perkembangan zaman dan menguji perlakuan terhadap risiko bereksposur tinggi yang dijalankan. Apakah masih valid untuk diteruskan atau tidak? Review khusus dapat juga dilakukan di luar jadwal review berkala apabila terjadi perubahan kondisi signifikan yang menyebabkan terjadinya perubahan risiko. Selanjutnya adalah pemantauan risiko yang merupakan fase kedua. Pada fase ini, dilakukan pemantauan secara periodik oleh auditor internal sistem manajemen mutu dan inspektorat utama untuk memantau profil risiko unit pemilik risiko dan memastikan respon risiko yang telah ditetapkan oleh manajemen telah memadai dan rencana tindak pengendalian telah dilaksanakan tepat waktu. Setiap risk event dan potential loss yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya wajib disampaikan kembali perkembangannya di dalam laporan daftar risiko bulan berjalan dengan informasi realisasi tindak lanjut atau respon risiko, tanggal follow up dan penyelesaian, dan status risk event. Belum terselesaikan atau penjelasan lainnya yang relevan. Fase kedua ini termasuk pemantauan terhadap efektivitas fungsi pengendalian internal dan pelanggaran terhadap risk tolerance organisasi. Berikut ini adalah media-media yang dapat digunakan dalam pelaksanaan review dan pemantauan penerapan manajemen risiko. Untuk review, kita dapat menggunakan evaluasi rencana kerja, analisis laporan, kajian atas formulir atau kertas kerja terformat, inspeksi lapangan atau site visit, foto, audio, video, analisis hasil survei, catatan atau notulensi, rapat, forum diskusi atau sosialisasi. Sedangkan untuk pemantauan, kita dapat menggunakan media seperti inspeksi lapangan atau site visit, pemeriksaan fisik, analisis laporan, survei, wawancara, telepon,
foto, audio atau video, bukti komunikasi, rapat, forum diskusi, dan sosialisasi. Dari review dan pemantauan risiko, kita dapat memperoleh hasil dan mendapatkan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mendapatkan informasi yang relevan, dipercaya, dan kondisi terkini terkait pengelolaan risiko organisasi. Kemudian, kita juga akan mendapatkan proses pembelajaran. Selanjutnya, kita akan menemukan risiko-risiko baru dan perubahan prioritas penanganan risiko. Kemudian, dari hasil review dan pemantauan ini, kita juga akan dimungkinkan untuk melakukan penyesuaian terhadap toleransi risiko, anggaran, dan target. Kemudian dimungkinkan juga rotasi pegawai sesuai kompetensi dan kinerja. Kita juga akan memperoleh manfaat berupa perbaikan proses bisnis dan sistem pengendalian internal. Selanjutnya adalah perbaikan pedoman manajemen risiko organisasi, penyempurnaan proses manajemen risiko, meningkatkan nilai tambah organisasi kepada stakeholder, meningkatkan kepatuhan kepada peraturan internal dan eksternal, serta memastikan efektivitas pengendalian atau kontrol risiko saat ini. Hasil dan review pemantauan ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana pengembangan pengelolaan risiko unit pemilik risiko pada tahap atau siklus selanjutnya. Pada proses monitoring, kita akan menghasilkan output sebagai berikut. Pada tabel monitoring, akan berisikan rencana mitigasi atau plan dan hasil pemantauan atau review terhadap rencana mitigasi tersebut. Pada rencana mitigasi akan berisikan kolom uraian target, due date atau target waktu pelaksanaan, dan PIC. Untuk hasil pemantauan atau review akan berisikan kolom mengenai progres atau kemajuan, tanggal pelaksanaan pemantauan atau review, kemudian penilaian kelemahan pengendalian yang ditemukan, serta simpulan efektivitas pengendalian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pelaporan manajemen risiko. Untuk pelaporan ini terdiri dari 3, yaitu laporan manajemen risiko unit pemilik risiko, kemudian laporan manajemen risiko unit pemilik risiko unit utama, dan laporan manajemen risiko tingkat Badan POM. Pada laporan manajemen risiko unit pemilik risiko, unit pemilik risiko wajib membuat laporan penerapan manajemen risiko setiap semester dan disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, serta saat pelaksanaan audit sistem manajemen mutu. Laporan penerapan manajemen risiko unit pemilik risiko untuk unit kerja pusat disampaikan secara berjenjang kepada unit pemilik risiko unit utama. Untuk laporan penerapan manajemen risiko dari unit pemilik risiko unit kerja pusat, dikonsolidasikan oleh unit pemilik risiko unit utama sebagai laporan manajemen risiko unit pemilik risiko unit utama. Laporan manajemen risiko unit pemilik risiko unit utama disampaikan kepada inspektur utama dan sekretaris utama dengan ditimbuskan kepada kepala badan. Laporan manajemen risiko unit pemilik risiko unit utama disampaikan paling lambat tanggal 20 Maret dan saat pelaksanaan audit sistem manajemen mutu. Selanjutnya adalah laporan manajemen risiko Badan POM. Laporan manajemen risiko unit pemilik risiko unit utama merupakan laporan manajemen risiko Badan POM. Laporan manajemen risiko Badan POM disampaikan paling lambat tanggal 20 April dan saat pelaksanaan audit sistem manajemen mutu, serta disampaikan kepada kepala badan. Demikian telah kita sama-sama dengarkan materi mengenai review, pemantauan, dan pelaporan risiko. Sampai berjumpa kembali di topik berikutnya. Terima kasih.